Lucu banget gak sih panna cottanya? Bikinnya gampang banget dan rasanya tuh dewa, perfect buat Natal dan Tahun Baru. Enak banget. Pertama, tuang gelatin ke air dingin pelan-pelan gitu, terus diemin aja dulu. Ambil gula sama susu, tuang ke panci dan kita angetin pelan-pelan. Tapi bentar, gue tahu bakal pada salfok, jadi kita spill dulu di awal. Gue pakai kompor induksi portable dari Modena yang super praktis dan berkualitas. Selain desain yang cakep, dia juga efisien energi. Modenya banyak jadi pemakaiannya multifungsi. Nah, terus buat susunya, gue pakai outside karena rasanya creamy dan rich banget, tapi nggak bikin enak. Cocok buat panna cotta. Dia 100% plant-based, langsung diekstrak dari oat asli dan gak ada pemanis tambahan, jadi lebih sehat. Kita pakai mode milk, terus aduk sambil dipegang sesekali. Kalau pas dipegang udah mulai panas, langsung masukin gelatin. Aduk sampai larut, terus matiin api. Masukin heavy cream dan vanilla, aduk rata, tuang ke wadah dan diemin semalam di kulkas. Buat saus masukin strawberry dan gula ke panci. Di sini setengahnya gue pakai frozen berries tapi nggak wajib. Aduk sampai cair, terus tutup dan masak 15 menit sampai stroberinya lembek. Kulkasin semalaman dan tinggal makan. Sekeluarga, temen dan pacar gue semuanya demen. Ayo kita bikin sapu tahu hot plate. Ini tuh menu pesanan gue tiap hari pas SMA karena cepet, bernutrisi, dan super comforting. Sayurnya bebas, nggak perlu ngikutin gue sesuai selera aja. Biar lebih sehat, setengah dari tahunya gue ganti ke tahu sutra atau tahu putih yang bakal dikukus. Tahu telurnya kita goreng kayak biasa. Untuk nasinya, tau lah ya gue pakai apa. Yes, beras Fortune premium yang diproses dengan teknologi Jepang. Jadi bikin nasinya lebih pulen. Masak nasinya dan lanjut ke sapo. Tumis bombay, masukin daging ayam cincang, masak sebentar, terus masukin wortel dan paprika. Kalau ayamnya udah mateng, tuang kacang kapri, air, dan bumbu. Didihkan terus masukin jamur. Masakan ini tuh tinggi akan protein dan antioksidan, jadi bisa bikin badan makin fit buat ngelawan udara yang sekarang lagi kurang bagus. Last, kentalin kuah pakai maizena. Kalau kalian gak punya hot plate, bisa banget pakai teflon dengan api kecil sedang. Tata tahunya, siram telur yang udah dikocok, baru tuang kuah sayurnya, and you're done. Pakai nasi pun hangat-hangat, fix comforting parah sih. Udah rasanya enak, dari sisi nutrisi juga super solid. Boleh banget dikup buat dinner keluarga. Ayo kita bikin croissant bulat-bulat yang lagi viral itu, tapi versi mininya. Menurut gua jauh lebih cute dan porsinya lebih pas. Dan tenang, gak susah yang kalian pikirin kok. Biar satset gue pakai frozen puff pastry, kita tipisin lagi dikit terus potong memanjang. Kita roll terus taruh di cetakan muffin, jadi gak perlu beli cetakan baru lagi. Tutup dan diamin sejam sambil kita bikin isiannya. Gak kalah simple, kita pakai coklat toast drink rasa matcha dan coklat. Tinggal tuang ke mangkok, tambahin sedikit terigu, terus tuang susu hangat sedikit. Aduk rata, tambahin 1 kuning telur, aduk lagi, terus tuang sisa susu. Nah, balikin ke pan, terus kita masak pakai api kecil sampai dia mengental. Matiin api, tambahin butter, dan aduk lagi. Super glossy dan cakep kan? Tinggal kita ulang lagi buat yang coklat. Enaknya masak pakai coklat toast drink itu udah sepaket lengkap, jadi udah ada gulanya juga, nggak perlu tambah banyak-banyak lagi. Balik ke croissant, dioles pakai telur, tutup, dan panggang. Karena udah gerah dan gak sabar, gue cicip dulu minuman coklat toast creamy yang baru ini. Tinggal tambahin 150 ml air dingin ke tumbler dan shake-shake. Gampang banget larutnya, coklatnya pas dan creamy gurih-gurih bikin lagi gitu. Croissantnya kita balik, kali ini nggak usah ditutup dan panggang lagi. Udah cakep, tinggal dibolongin dan semprot isian yang tadi, and you're done. Lebih crunchy dan flaky, dipadu isian coklat toast yang meleleh, macanya asik, coklatnya pas. Pokoknya buruan deh kalian recook. Gak pakai oven, gak pakai kukus, tinggal kulkasin. Ayo kita bikin caramel cheese bites. Enak aku bangetan sih ini. Bikin dulu karamelnya, gula sama air, jangan diaduk sama sekali. Panasin sampai kemasan, matiin api dan tuang whipping cream yang udah suhu ruang. Lanjut campur butter dan garam. Kalau kurang kental atau coklat, masak lagi bentar baru angkat. Lanjut halusin biskuit, boleh chopper atau manual dipukul-pukul. Campur sama mentega cair, terus ratain di loyang. Sambil nunggu mengeras di kulkas, kita beli dulu bahan cheesecake-nya di Indomaret. Siapa sih yang gak tau Porci Spready? Keju oles viral, harga bersahabat, dan bisa banget dipakai untuk berbagai masakan dan makanan. Bisa buat isian, topping, atau cheesecake. Tapi dimakan langsung bareng roti juga enak, soalnya rasanya creamy gurih gitu. BTW, di dalam bungkusannya ternyata ada kejutan akhir tahun, bisa dapat hadiah tunai. Kemarin gue pas buka sebungkus kaget banget, langsung dapat 50.000. Hoki banget gak sih? Langsung tuang Porci Spready ke mangkok bareng gula dan dikocok sampai gulanya larut. Boleh pakai mixer biar gampang, tapi pakai whisker pun gak masalah. Masuk karamel yang tadi dikit aja, terus whipping cream yang masih dingin. Whipping creamnya boleh pakai yang instan kalau mau. Biar gak cepet cair, gue pakai gelatin bubuk. Yang halal banyak kok di e-commerce. Tinggal tabur ke air dingin, diamin sampai keras, terus dilarutin di susu hangat. Tuang balik ke adonan dan aduk rata. Tuang semua ke loyang, ratain dan kulkasin selama 15 menit. Keluarin, tuang lagi karamel dan kulkasin lagi semalaman. Tinggal potong-potong and you're done. Ini rasanya premium dan nagih parah. Yuk beli Porci Spready sekarang, siapa tahu kalian juga beruntung kayak gue bisa dapat kejutan. Ayo kita bikin
Leker, renyah, tipis, manis, nagih parah. Dari kecil sampai sekarang gak bosen-bosen makan ini. Langsung masukin semua bahan kering ke mangkok terus aduk rata. Di sini gue bakal pakai Indomilk kental manis yang super praktis. Jadi bahan bikin kue bisa, buat minuman bisa, jadi topping buat makanan kayak leker pun asik banget. Mereka ada packaging terbaru untuk Indomilk Creamy Original dan Indomilk Swiss Choco. Langsung tuang Indomilk Creamy Original ke susu terus aduk rata. Susunya kita tuang sedikit demi sedikit ke adonan kering sambil diaduk supaya dia tuh gak bergerindil. Saring sekali lagi terus kulkasin sebentar. Api super kecil, oles minyak dikit, tuang adonan ke pan anti lengket dan ratain. Kalau udah mulai kemasan, tambahin keju atau meses, Indomilk Creamy Original terus lipat. Setelah didiemin 2-3 menit, dia bakal jadi crispy. Diulang terus aja, yang penting pakai pan anti lengket dan api super kecil. Pasti jadi. And you're done. Karena pakai Indomilk Creamy Original buat adonan dan topping, lekernya jadi enak banget. Gue jamin sekeluarga kalian bakal suka. Yuk ikutan Cook yuk. Bukannya mau sombong, cuman gak ada sayur asem yang gue makan di restoran manapun yang seenak bikinan mama gue. Mumpung lagi musim sakit, mending recook juga deh, soalnya ini tuh sehat, penuh sayur dan gak ada minyak. Kita siapin dulu bumbu halusnya, chop kasar semua, masuk ke blender, tambah air dan kita halusin. Sayurnya bebas mau pakai apa aja dan berapa macam. Kalau gue paling cinta labu Jepang, jagung sama kacang tanah kalau di sayur asem tuh. Jangan lupa geprek lengkuas, gerus gula merah, sama kita siapin juga air asem. Sayur asem tuh asemnya dari sini. Ceburin melinjo ke air, didihin, baru masukin bumbu halus yang udah kita bikin tadi, lengkuas, daun salam, air asem, gula merah, jagung, dan kacang. Kita rebus agak lama supaya kacang sama melinjonya lembut, baru kita masukin segala macam perbumbuan. Cemplung juga labu sama kacang panjang, habis itu kita rebus lagi sampai labunya tuh setengah mateng, baru masuk kol sama daun melinjo. Kalau kolnya udah mulai lembut, masukin terong dan tutup lagi. Rebus lagi sampai semua sayur matang sempurna, kalau perlu sesuaiin lagi rasanya. And you're done. Ini seger, asem, nampol, wajib recook. Ayo kita bikin buldak mozza wrap. Garing, pedes, kenyal, meleleh, shock karena seenak itu. Gila, ini enak banget. Lagi-lagi ini resep viral, bahannya juga super gampang. Di sini sosis gue pakai, tapi sosisnya nggak wajib kok. Mie-nya bebas apa aja. Di sini gue pakai yang pedas, kita rebus kayak biasa, terus dicampur sama bumbu. Tinggal kalian aduk sampai bumbunya tuh merata. Kalau udah, kalian celup rice paper ke air, habis itu taruh mie-nya, mozzarella, sosis, habis itu dilipat. Kalau susah nyari rice paper, bisa juga dicoba pakai kulit pangsit atau kulit lumpia. Tinggal tuang sedikit minyak ke pan anti lengket dan masak bolak-balik sampai dia tuh jadi crispy rice papernya. And you're done. Ini tuh bener-bener sesimpel itu, bahannya juga nggak pakai mikir lagi. Tapi gue nggak ngerti gimana caranya pas dimakan jadi bener-bener enak banget. Pokoknya kalian harus coba deh.